Halo semuanya, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan UTM parameter untuk melacak transaksi yang ada di Mayar. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu UTM, jadi UTM ini adalah sebuah tag yang kita tambahkan di akhir URL untuk melacak dan menganalisis kinerja sebuah channel, entah itu iklan ataupun organik. Untuk mulai, kita buka dashboard Mayar, kemudian kita bisa pilih produk yang ingin kita tambahkan UTM-nya. Di sini saya akan mengambil contoh produk e-book. Nah, di tab track di sini kita ke URL param. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai cara passing URL parameter. Berikut juga diberikan contohnya. Namun, jika teman-teman merasa kesulitan untuk menulis ini secara manual, teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya GADEV. Bisa diketikkan di Google aja, GADEV, lalu pilih Campaign URL Builder, kemudian pilih Campaign URL Builder. Di sini teman-teman bisa memiliki URL parameter yang sesuai dengan template yang digunakan. Contohnya kita akan praktekkan misalnya untuk produk ini. Di bagian halaman produknya, kita coba buka dulu. Oke, di halaman produknya kita copy link halaman produknya, lalu kita ke campaign URL builder, kita masukkan di website URL. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada campaign source, ada campaign medium, campaign name, campaign term, dan campaign content. Ada juga campaign ID. Untuk kolom yang tidak memiliki tanda bintang, artinya itu optional dan tidak wajib diisi. Nah, di sini setelah teman-teman masukkan URL halaman produk di Mayar, teman-teman cukup perhatikan di bagian campaign source dan juga campaign medium, di mana dua kolom ini memiliki tanda bintang, artinya wajib diisi. Nah, untuk campaign source sendiri, biasanya saya menggunakan nama platform di mana URL ini akan saya lempar. Misalnya saya akan gunakan di platform Meta. Maka saya akan tulis di sini campaign source-nya adalah Meta. Sedangkan untuk mediumnya biasanya saya menggunakan nama adset sebuah iklan. Kita ambil contoh misalnya Broad Mail Indonesia. Cukup sampai di sini. Teman-teman sudah memiliki template yang bisa langsung di copy paste. Di sini teman-teman artinya sudah memiliki UTM source dan juga UTM medium. Teman-teman juga bisa menambahkan di bagian konten misalnya. Kontennya misalnya saya buat add 1 video 30 seconds gitu. Nah, di sini dia akan muncul UTM konten dengan nama UTM yang sudah saya masukkan di campaign konten. Bisa langsung kita copy paste saja. Kita copy, kemudian kita kembali ke Mayar, lalu di bagian track URL param. Di sini ada tombol plus untuk menambahkan parameter yang kita ingin tracking. Karena di sini kita tadi sudah mengisi 3 kolom, yaitu ada source, ada medium, dan juga content. Artinya kita harus menambahkan di Mayar 3 elemen tersebut, yaitu source-nya, medium, dan juga kontennya. Di sini sudah diberikan contoh UTM campaign. Kita bisa ketik aja UTM campaign. Kemudian kita tambahkan lagi UTM medium. Tambahkan lagi UTM content. Nah, sampai di sini sebenarnya URL parameter teman-teman sudah bisa bekerja. Artinya ketika ada transaksi yang masuk, maka di transaksi tersebut akan bisa dilihat datangnya dari mana dan konten mana yang menghasilkan transaksi tersebut. Mungkin saya akan berikan atau memperlihatkan sebuah transaksi yang menggunakan UTM parameter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di bagian tracknya sudah saya aktifkan atau sudah saya tambahkan UTM parameter berupa campaign, medium, konten, dan juga source. Kemudian, jika kita lihat transaksinya, maka setiap transaksi yang masuk itu jelas datangnya dari campaign yang mana, konten yang mana, source yang dari mana, dan medium yang mana. Sedikit catatan dari saya, jadi teman-teman yang ingin menggunakan
UTM dengan baik dan benar, maka generated URL ini adalah URL yang teman-teman gunakan untuk mempromosikan produk teman-teman kepada audiens, entah itu lewat ads ataupun lewat organik. Jadi teman-teman bisa copy saja linknya, kemudian paste saja, entah itu taruh di Meta Ads, di Google Ads, ataupun di Instastory mungkin, ataupun di link bio Instagram, itu boleh. Yang teman-teman perlu sesuaikan hanyalah source, medium, dan juga kontennya untuk menghindari kebingungan teman-teman dalam men-tracking perform mana yang menghasilkan transaksi ataupun konten mana yang menghasilkan transaksi. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengaplikasikan URL parameter untuk memaksimalkan campaign teman-teman.